Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, imanku, pres. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa dengan Pak Ikhlas dalam pelajaran PAI. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh diangkat tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya silakan saksikan atau menyimak cuplikan dari pembelajaran tentang materi kisah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah binti Wahab, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun Gajah karena pada waktu itu pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha berniat menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil yang membawa batu api dari neraka dan menghancurkan mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia saat beliau berada di dalam kandungan. Kemudian beliau pun diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga usia 4 tahun. Nabi Muhammad pun tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, patuh terhadap orang tua, menyayangi sesama, rendah hati, jujur dan lemah lembut. Ketika beliau usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia di desa Abwa. Setelah itu, Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun kemudian, kakeknya pun meninggal. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama bersama pamannya, beliau menggembala kambing dan berdagang. Beliau menjadi pedagang yang giat dan jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin. Setelah dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nah, kemudian pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Bahkan orang yang jahat pun Nabi Muhammad tetap memberikan kasih sayang. Banyak orang yang menantang dakwah beliau. Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid, Nabi dilempari kotoran. Beliau tidak pernah membalas kejahatan orang itu. Beliau selalu mendoakan agar orang yang jahat tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, orang yang melempari kotoran itu jatuh sakit.
Setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Orang tersebut menangis karena tidak menyangka ternyata kejahatannya dibalas kasih sayang oleh beliau. Akhirnya orang tersebut beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan manusia agar memiliki perilaku pemaaf, berkata jujur, tekun beribadah, serta berkasih sayang kepada sesama. Kasih sayang dapat kita wujudkan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua, sayang kepada guru, teman, dan saudara. Yang ketiga, sayang kepada hewan dan tanaman. Menyayangi orang tua dan anggota keluarga bisa anak-anak lakukan dengan cara yang pertama, mendoakan ayah dan bunda. Yang kedua, ketika hendak ke sekolah meminta izin dan bersalaman, mencium tangan kedua orang tua kita. Yang ketiga, dengan mengajak adik bermain atau kakak bermain atau keluarga yang lain bermain bersama-sama. Yang keempat, bisa kalau ada nenek atau kakek, kita bantu memijitnya. Sayang kepada guru, teman, dan saudara bisa dilakukan yang pertama. Ketika berjumpa dengan bapak ibu guru, kita ucapkan salam dan mengecup tangan beliau. Yang kedua, jika ada teman atau saudara yang sakit, kita menjenguknya dan mendoakannya. Yang ketiga, ketika bermain mungkin ada teman yang terjatuh, anak-anak boleh membantunya. Sayang kepada hewan dan tanaman dapat kita lakukan dengan cara memberi makan dan minum, memberikan tempat tinggal atau kandang. Apabila ada hewan peliharaan kita yang sakit, kita obati. Atau dengan cara kalau kita punya tanaman di rumah, kita siram setiap pagi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa pertemuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi wa amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.